Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-16 dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 sampai pasal yang ke-17 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mezbah Tuhan Allahmu, mezbah yang akan kubuat bagimu. Janganlah juga kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, pengertian eksklusif adalah terpisah dari yang lain atau yang khusus dan tidak ingin dicampur dengan sesuatu yang lain. Nah, di dalam Ulangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22 kelihatan sekali bahwa Allah adalah pribadi yang sangat eksklusif dalam hal kemurnian. Oleh sebab itu dia tidak ingin berdampingan dengan berhala-berhala yang ia benci. Dan Tuhan melarang bangsa Israel untuk mendirikan tiang-tiang dan tugu berhala di samping mezbahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini adalah peringatan yang sangat jelas bahwa Tuhan tidak ingin penyembahan kepadanya itu dicampur dengan praktik-praktik penyembahan yang ada di sekitar mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah pesan yang sangat relevan bagi kita hari ini. Mengapa? Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah dipenuhi dengan dosa. Jadi tidak heran kita melihat ada orang Kristen yang sudah lama percaya kepada Tuhan, namun masih percaya kepada tahayul, kemudian melakukan ritual-ritual yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu kita juga harus menjaga kemurnian iman kita. Kita tidak bisa mencampurkan penyembahan kita kepada Tuhan dengan praktik-praktik duniawi yang bertentangan dengan kehendaknya. Mungkin kita saat ini tidak lagi mendirikan tiang atau tugu berhala secara fisik. Tetapi apakah ada hal-hal dalam hidup kita yang kita tempatkan sejajar atau bahkan di atas Tuhan? Nah, saudara, bukankah ini adalah cobaan-cobaan modern yang bisa mengoyahkan kemurnian iman kita? Betul? Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, kadangkala kita cenderung untuk kompromi. Terkadang kita merasa tergoda untuk menggabungkan keyakinan kita dengan nilai-nilai dunia untuk kenyamanan dan keamanan kita. Betul? Namun sekali lagi firman Tuhan hari ini kembali lagi mengingatkan kita bahwa Tuhan mengkehendaki penyembahan yang murni dan eksklusif hanya kepadanya, bukan kepada yang lain. Tidak bisa dicampur dengan praktik-praktik duniawi atau godaan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya. Nah, saudara, ini adalah bagian yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita perlu terus belajar untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam ayat di pasal yang ke-17 ayat yang pertama berkata seperti ini. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan memperingatkan umatnya untuk tidak mempersembahkan lembu atau kambing domba yang cacat atau yang buruk kepadanya. Kenapa? Ini adalah suatu bentuk kekejian di mata Tuhan. Saudara, Tuhan mengkehendaki agar kita memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena memang Beliau layak. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Bukan yang kedua, bukan yang sisa, tetapi yang terbaik layak kita berikan kepada Dia. Saudara, bukankah Tuhan juga memberikan yang terbaik bagi kita? Bahkan nyawanya Dia berikan kepada kita untuk keselamatan jiwa kita. Bukankah dengan hal yang demikian, anugerah yang kita terima, respon kita juga layak kita memberikan yang terbaik kepada Dia? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang sepenuh dan membawa persembahan yang terbaik. Nah, persembahan ini bukan hanya soal materi, bukan? Tetapi sikap hati kita. Bagaimana kita memberikan waktu kita, tenaga kita, perhatian kita kepada Tuhan. Adakah kita datang kepadanya dengan sepenuh hati atau setengah hati?
Nah, saudaraku, Tuhan tidak memandang besar kecilnya persembahan yang kita berikan, tetapi Dia melihat kualitas hati kita. Dia ingin kita datang kepadanya dengan hati yang tulus dan penuh dedikasi. Itulah pemberian yang terbaik yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar akan hal ini, agar iman kita semakin bertumbuh, kokoh dan tak tergoyahkan. Dengan demikian, hati Tuhan pasti disenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Amin untuk firman Tuhan.